Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Khususan mu'alif hadzal kitab Syekh Imam Nawawi. Wali ridhoillah wali syafaati Rasulillah wali qada'i hajatina syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsalitsu utawi iki iku hadis kang kaping 3, hadis yang ketiga. Pada kesempatan ini kita akan membahas hadis yang ketiga dari Arba'in Nawawi, 40 hadis yang menjadi dasar utama dalam kajian-kajian keislaman. Jadi 40 hadis, jumlahnya sih 42 tepatnya, tapi lebih terkenalnya adalah Arba'in. Arba'in itu artinya 40. Ya, kenapa? Karena memang ada hadis barang siapa yang memegangi 40 hadis maka dia akan menjadi orang baik. Ya, walaupun hadis ini dianggap hadis dhaif, tetapi untuk fadhailul a'mal, untuk motivasi beribadah kita boleh menggunakan. Ya. Nah, hadis yang ketiga ini saya terjemahkan setiap kata dengan cara pesantren ya, Pak. Nanti kemudian saya jelaskan maksudnya bagaimana. Arkanul Islami utawi iku rukun Islam wa ta'aimuhu lan pira-pira dasare al-Islam al-'idhamu kang mulya. Hadis yang ketiga ini bicara tentang rukun Islam, dasar-dasar dalam ajaran Islam yang hebat, yang besar. An Abi Abdurrahman, kacerita saking Abi Abdurrahman, diceritakan oleh Abdurrahman Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah anhuma saking Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab. Mudah-mudahan Allah meridhoi Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, kalau di dalam hadis dimulai dengan an Abi Abdurrahman atau an siapa gitu, itu namanya sanad. Jadi orang yang menceritakan. Ya, jadi orang yang menceritakan dari zamannya Rasul sampai kemudian ke Bukhari, itu namanya sanad. Contoh umpama sanad itu melalui siapa ngoten. Jadi umpama saya bicara apa, yang mendengar sana, terus cerita ke sini, cerita ke sini, cerita ke sini, cerita ke sini sampai Imam Bukhari. Nah, panjenengan ini namanya sanad. Ya, an Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Khattab dan seterusnya. Itu namanya sanad. Ini dalam rangka untuk menjaga orisinalitas hadis. Makanya belajar hadis itu tidak tiba-tiba matannya apa, matan itu isinya, Pak. Jadi qala Rasulullah atau yaqulu Rasulullah itu namanya matan, isi hadis. Bukan mantan, Pak, matan. Isi hadis. Nah, untuk belajar hadis tidak tiba-tiba pada isinya, tapi yang menceritakan siapa. Jangan-jangan yang menceritakan ini ada yang enggak benar. Nah, kalau ada yang enggak benar, berarti hadis itu dianggap tidak sahih. Nah, ini dalam ilmu hadis begitu, makanya tidak tiba-tiba. Siapa-siapa yang menceritakan itu semuanya harus tahu kita.
Ya, saya kira tidak ada teori yang lain digunakan seperti itu kecuali hadis. Panjenengan umpama orang hukum kok ada teori ini, kira-kira yang menceritakan ini siapa, ini dari siapa, saya kira tidak ada, Pak. Kok kita orang ekonomi umpama ada teori konsumsi, ini teorinya si A, langsung kita pelajari, langsung saja. Tidak ada di situ ini diceritakan oleh ini, diceritakan oleh ini, diceritakan oleh ini, tidak. Tapi langsung kita tahu. Nah kalau hadis tidak bisa begitu, Pak. Kok Rasulullah itu ngendikan seperti ini umpama, oh ini pasti ada yang menceritakan. Kenapa? Kita tidak mungkin ketemu Rasulullah langsung, karena zamannya berbeda. Ya. Makanya harus tahu siapa yang menceritakan ini, itu namanya sanad. Ya. Kok ada yang pernah berbohong di antara panjenengan umpama, kok ada yang pernah berbohong saja, sekali saja, itu dianggap tidak sahih, Pak, hadis ini. Padahal orang berbohong sekali itu kan belum tentu berbohong terus. Nah, kenapa begitu? Untuk menjaga orisinalitas hadis. Ya. Atau Bapak Ibu, kok sanad itu umpama ada yang tidak pernah hidup semasa, maka dianggap ini enggak sahih ini, mungqati ini. Contoh umpama saya ngomong diceritakan sana, terus katanya ini saya diceritakan ini, katanya ini saya diceritakan ini umpama. Loh kok umpama bapak ini hidupnya tidak semasa dengan bapak ini, berarti ini dianggap bukan sahih nih hadis. Kok umpama nggak punten, bapak sedone tahun 2000, loh bapak lahirnya tahun 99 umpama, kan baru umur 2 tahun ketemu bapaknya. Baru umur 2 tahun kok katanya saya diceritani ini begini, nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Umur 2 tahun belum bisa begitu. Nah, itu juga ada ilmunya hadis itu, Pak. Ya. Nah, sekali lagi ini dalam rangka menjaga agar hadis ini benar-benar orisin, ya. Orisin apa? Masih asli. Ya, tidak karangan orang-orang tertentu. Nah, ini namanya sanad. Nah, yang kedua Bapak Ibu, panjenengan kita sering mendengar nama-nama di dalam sanad ini sering bin gitu kan. Ini bin ini. Ya. Kenapa begitu? Karena memang budaya di Timur Tengah itu biasa menyebut ini anaknya siapa. Ini anaknya siapa? Karena memang ada hubungannya. Yang kedua, nama-nama yang dulu ada itu sering sama. Makanya biasanya di samping ada bin itu biasanya ditambah julukan. Ya, biasanya contoh Abu Hurairah, sering kan kita An Abi Hurairah. Namanya bukan Abu Hurairah itu, tapi Abdurrahman. Nama aslinya Abdurrahman. Loh kenapa kok sering terkenal Abu Hurairah? Karena nama aslinya banyak samanya dengan nama yang lain, sehingga pakai julukan. Ya. Loh sekarang enggak ya, orang-orang ini namanya sudah jelas dia itu namanya ini, terus punya nama alias kadang-kadang. Namanya Supriyanto, itu sudah bagus lah bahasa Jawa itu kan bagus Supriyanto. Terus dipakai biar kelihatan Arab jadi Abu siapa itu kadang-kadang begitu. Ya bukan berarti salah, enggak, boleh itu boleh saja. Cuman kadang-kadang tidak melihat bagaimana setting sosial ketika itu. Ya. Jadi ketika itu karena nama itu banyak yang sama, akhirnya yang terkenal kadang-kadang nama julukannya. Abu Hurairah bapaknya kucing, Hurairah itu kucing. Abu Hurairah itu ketemu Rasulullah tidak lama, tapi hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah itu yang paling banyak. Paling berapa tahun? Enggak sampai 3 tahun Abu Hurairah ketemu sama Rasul itu. Tapi hadis yang diceritakan beliau paling banyak. Ini menunjukkan apa? Ngaji itu jangan dilihat, jangan dihitung dia berapa lama. Tapi kualitas yang dia dapatkan apa? Itu yang penting. Ya panjenengan ngaji begini paling-paling kan hanya sekian menit namanya. Tapi jangan diremehkan. Wah ngaji sedelok tok ae buat apa? Jangan, Pak. Bukan hanya itu yang dilihat. Atau mungkin panjenengan pendidikan berapa tahun. Kadang-kadang yang berpendidikan 2 tahun atau mungkin bahkan setahun itu bisa mengalahkan yang puluhan tahun.
Contohnya itu Abu Hurairah itu hanya berapa tahun, Pak? Tapi sekali lagi hadis yang paling banyak diceritakan itu adalah hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Makanya panjenengan mungkin sering dengar hadis an Abi Hurairah dan lain sebagainya karena yang paling banyak. Ya. Dan beliau termasuk sahabat yang suka kucing, Pak. Makanya karena suka kucing, makanya dikatakan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Saking senengnya sama kucing. Oke, ini sanad. Baik, setelah sanad kemudian isinya hadis. Yaqulu ini. Sami itu midhanget ingsun saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah bersabda. Hadis yang kalau sudah sami itu saya mendengar itu berarti redaksi hadisnya, matannya itu masih orisinil, redaksinya masih asli dari Rasulullah. Jadi saya ulang, kalau ada hadis yang sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman lak wonten saya sami'tu itu berarti redaksinya, teksnya itu sama persis dengan yang disampaikan oleh Rasulullah. Beda kalau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seperti itu ada kemungkinan redaksinya, ya redaksi loh, bukan makna loh, maknanya sama. Ada kemungkinan redaksinya ada perubahan. Ya. Sehingga kadang kita sering melihat ada hadis, ini kok redaksinya begini, loh ini kok satunya kok redaksinya begini, redaksinya macam-macam, tapi maknanya sama. Ya, di antara cirinya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berarti lafal setelahnya itu itulah lafal yang digunakan oleh Rasulullah, masih asli. Sehingga kalau umpama kita mau memberikan tingkatan mana hadis yang paling baik, yang paling sahih umpama, kalau semua sanadnya tadi sudah terpenuhi, isinya ini. Kalau sudah sami'tu itu paling tinggi. Nah, termasuk ini, sami'tu paling tinggi ini. Buniyal Islamu ala khamsin, bunia dibangun al-Islamu apa Islam ala khamsin ing atase 5 perkara. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Bunia itu kalau dalam bahasa Arab namanya mabni majhul. Dalam bahasa Inggris namanya passive voice, kalimat pasif. Kalau dalam bahasa Indonesia ya passive voice, bunia didirikan. Jadi dalam bahasa Arab itu gampang Bapak Ibu. Jadi kalau pertamanya di domah, sebelum akhir di kasroh itu kalimat pasif di. Ya. Tapi kalau yang pertamanya di fathah, sebelum akhir di kasroh atau di domah atau di fathah itu mabni maklum, active voice, kalimat aktif. Ya. Kalau ini bunia, bu berarti di domah, sebelum akhir di kasroh ni berarti itu di berarti kalimat pasif. Doroba memukul, kalau dijadikan dipukul tinggal ganti duriba. Loh, gampang Pak ya. Contoh lagi umpama akromah memuliakan, kalau dijadikan dimuliakan diganti ukrima, di domah awalnya, jadi gampang. Jadi sebenarnya kalau kita ngerti ya kitab kuning itu kan yang penting kan tata bahasa Arabnya paham, nahwu sorofnya. Kalau nahwu sorofnya paham, insya Allah kita mengkaji kitab kuning gampang. Kitab kuning itu jangan dimaknai warnanya kuning, tak boten loh Pak. Jadi kalau zaman dulu kan memang kitab-kitab itu rata-rata kuning kalau zaman dulu. Jadi sekarang yang namanya kitab kuning itu jangan terus oh berarti kitabnya kuning, enggak. Itu kitab kuning itu maknanya adalah kitab-kitab turos, kitab-kitab para ulama terdahulu yang memang rujukannya jelas pada Al-Quran dan hadis yang dilakukan oleh para ulama yang dekat sama Allah.
Jadi beda sama kitab-kitab sekarang, Mbak. Kalau kitab-kitab sekarang itu membuat kitab, pertimbangannya belum tentu keilmuan, tapi pertimbangannya royalti. Jangan lupa itu, Pak. Pertimbangannya royalti. Kalau seperti itu, ngapunten, nilai keberkahannya sudah hilang, Mbak. Contoh di dalam kitab kuning itu ada yang hampir semuanya pesantren ngaji. Namanya kitab Abi Suja. Takrib namanya. Takrib, karangannya Abi Suja. Abi Suja itu, Pak, sebenarnya ya kiai ulama yang itu satu-satu kitab fenomenal. Tidak banyak, kitabnya kecil, kadosnya tadi kecil. Tapi beliau itu sebelum bikin kitab itu menyendiri nek basa Jawane topo wonten Pak nggih, sampai 40 hari poso, Pak. Jadi sebelum bikin kitab kecil kitabnya, Pak. Tapi ternyata Masya Allah, mungkin karena riadohnya, tirakatnya yang begitu luar biasa, yang namanya takrib itu, Pak, disarahi itu diperjelas dengan kitab-kitab yang lain itu banyak sekali. Ya. Bahkan berjilid-jilid itu, syarahnya itu penjelas. Padahal kitabnya alit samonten dok kitabnya. Tapi syarahnya itu, penjelasannya itu bisa berjilid-jilid, tebal sekali. Itu kalau tidak ada nilai keberkahan, tidak mungkin seperti itu. Atau Arba'in Nawawi ini, Arba'in Nawawi yang kita kaji itu. Itu hanya 42 hadis. Itu agak tebal kan karena ada terjemahnya, Pak. Gitu. Tapi Imam Nawawi itu karena begitu dekatnya sama Allah, ya, syarahnya itu sampai 50-an. Kitabnya itu yang mensyarahi, diantaranya ini Al-Wafi ini mensyarahi Arba'in Nawawi sampai tebalnya begini, dan tebal tulisannya kecil-kecil lagi, Pak. Saya mikir Masya Allah, iki nek gak wong alim temenan, kalau tidak orang yang dekat sama Allah, saya nggak yakin orang bisa mensyarahi seperti ini. Makanya sekali lagi, memahami kitab kuning itu bukan hanya isinya, tapi makna di balik itu, keberkahannya luar biasa, Pak. Makanya ngaji seperti ini, Pak, ngaji seperti ini, ngapunten, secara isi, konten, paling-paling ya seperti ini. Panjenengan sudah sering dengar Bunyal Islam, rukun Islam ada 5, ini kan kontennya kan itu, Pak. Saya yakin semuanya sudah paham. Tapi keberkahan ngajinya ini, Pak, itu yang lebih, Pak. Kita ini duduk begini, kalau hanya bicara isi, waduh, kita ini sudah mahir semua, Pak. Tapi faktor X di balik ngaji kitab kuning inilah yang kita harapkan kita dapatkan. Dan harus kita yakini keberkahan ini perkara gaib iki, masalahnya kan tidak kelihatan. Dan kita itu keimanannya adalah diukur dari percaya enggak pada yang gaib. Makanya Al-Quran pertama kali panjenengan buka isinya alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan ghaib itu bukan masalah jin, masalah setan saja, Pak. Masalah keberkahan, masalah iki dongane wong tua mandi, iki masalahe nanti ada apa kodok dari Allah, itu juga masalah ghaib. Kita harus yakin seperti itu. Jadi ngoten nggih Pak, keberkahan ini yang kita harapkan. Makanya monggo semangat ngaji. Isine bukan berarti nggak penting loh, guys. Isinya itu kita sudah tahu semua. Cuman sekali lagi keberkahan kita duduk mengkaji ini adalah karyanya para ulama yang dekat sama Allah, maka insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Itu yang penting. Oke, baik, kembali ke sini. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Islam itu didirikan di atas 5 dasar. Apa 5 dasar itu? Pertama, syahadati an la ilaha illallah, syahadat, menyaksikan, meyakini an satemene kelakuan la ilaha ora ana zat kang hak diibadahiku maujud illallahu angin Allah. Wa anna Muhammadan dan sak temene Nabi Muhammad Rasulullah iku utusane Allah. Pertama, dasar dalam Islam itu adalah meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah.
Bapak Ibu, kita coba lihat dari sisi redaksi. Mungkin kalau kita rukun Islam ada 5, 1 syahadat, itu mungkin udah biasa. Nah sekarang maknanya bagaimana? Ngeten Pak, kalimat la ilaha illallah itu adalah penekanan yang luar biasa. Kenapa? Dalam bahasa Arab kalau dimulai dengan nafi, tidak, terus di tengah-tengah itu ada nafi juga, illa, kecuali kan berarti mentidakkan kan, itu menunjukkan kalimat yang tegas. Sebenarnya maknanya sama, Tuhanku Allah, kan sama Pak itu Pak, dengan tidak ada Tuhan selain Allah, kan sama itu maknanya. Tapi nek ngomong Tuhanku Allah ngono tok gak mantep Pak. Makanya di dalam bahasa Arab untuk memantapkan itu dimulai dengan nafi terus ilah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah ini mantap. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia contoh ngeten Mama, tidak ada yang datang kecuali saya. Itu lebih kuat, lebih mantap daripada yang datang hanya saya. Lah kan nggak mantap Pak itu Pak, yang datang hanya saya. Tapi kalau sudah tidak ada yang datang kecuali saya, berarti memang tidak ada sama sekali kecuali saya. Nah itu dalam tata bahasa Arab namanya la linafsil jinsi, la yang menghabiskan semuanya. Sehingga di sini la ilaha, tidak ada Tuhan sama sekali. Nah, la linafil jinsi itu cirinya setelah la itu dibaca fathah, ilaha, ha ini. Jadi kalau sudah la terus ilaha fathah itu berarti la-nya menghabiskan. La rojula, tidak ada laki-laki sama sekali berarti. Loh ini penekanan Pak. Makanya ngapunten kalau belajar kitab kuning nggak ngerti nahwu sorob, ya berat. Kudu ngerti nahwu sorob, iki maksudnya apa? Makanya kalau sudah la ilaha, tidak ada Tuhan sama sekali, harus dilanjutkan illallah, kecuali Allah. Jangan sampai berhenti di situ Pak, bahaya kalau berhenti. Makanya ngapunten, kalau kita itu nuntun orang mau meninggal, kok sekiranya wis abot, ngomong abot, nggak usah dituntun lengkap Pak. Dituntun Allah, Allah gitu saja. Jangan la ilaha illallah, bahaya nanti. Kalau sampai la ilaha terus meninggal tanpa illallah, bahaya. Berarti dia mengakui tidak ada Tuhan, bahaya. Karena ini la-nya menghabiskan. Tidak ada Tuhan sama sekali illallahu, angin Allah, kecuali Allah. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang kita harus pahami dari syahadat ini menjadi dasar yang paling dasar dalam rukun Islam, yang paling dasar. Makanya Rasulullah itu memberikan motivasi kepada kita, jangan sampai kita lupa zikir la ilaha illallah. Innahu yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dakhalal jannah. Kok ada orang baca syahadat terus dipanggil oleh Allah meninggal, maka dia ada harapan masuk surga. Gampang Pak, jadi mlebu surga itu gampang ya. Jadi baca syahadat terus meninggal, surga deh. Tapi ngapunten, jangan salah paham kok panjenengan biar masuk surga baca syahadat terus bunuh diri, ya nggak bisa Pak. Kalau sebabnya seperti itu nggak bisa. Dan yang kedua, walaupun gampang, tapi kalau sudah orang mau meninggal melafalkan syahadat itu jadi nggak gampang. Kita sekarang sehat begini ngelafalkan syahadat gampang. Sapa sing gak iso asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita semua bisa. Tapi kalau sudah sakaratul maut, tidak semua orang bisa, Pak. Saya sudah sering itu berhadapan sama orang yang nazak itu ya, menghadapi kematian. Dituntun kaya opo. Ngapunten, kalau amaliku elek, angel Pak syahadat, Pak.
Tapi kadang ada orang itu gak dituntun, syahadat diri, minimal baca Allahu Akbar. Saya bolak-balik sudah seperti itu. Ada orang itu dituntun uangin, tapi ada orang itu saya bersama dengan anggota keluarganya itu nuntun orang meninggal, orang mau meninggal, nggak bisa karena sudah koma, sudah nggak sadar sama sekali. Akhirnya bahasa gampangannya putus asa, dituntun nggak kerungu kan percuma gitu kan katanya. Terus tidur nggak tidur beneran yang nunggu itu karena orang banyak. Lu tiba-tiba beliau berok-berok sendiri, Allahu Akbar, meninggal. Kenapa? Coba ditonton sekian banyak orang, gak komen, gak respon. Yang nonton banyak orang gak respon, tapi giliran yang lain itu berhenti nonton karena gak nonton, capek lama itu ya. Terus beliau mengucapkan itu sendiri, Allahu Akbar, sendakep dewe bisa. Nah, coba. Sehingga kesimpulan saya, orang itu walaupun syahadat itu gampang, tapi kalau mau meninggal itu tidak gampang, sesuai dengan amal perbuatannya. Yang kedua, kebiasaannya. Lho nek kula panjenengan biasane gak wiritan la ilaha illallah, kon ngomong la ilaha illallah ya angel, Pak. Karena di luar kesadaran. Apa bahasa psikologi ini kan ada itu, Pak. Orang itu kalau di luar kesadaran itu kan ngikuti kebiasaan. Contoh Pak, kok jenengan biasa kesandung itu ngomongnya ejaran, ya ngomong ejaran, Pak. Apa nih, latah nih gitu, Pak, ya latah. Tapi kalau kita biasa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kesandung ya ngomong api, dicabut nyawane ya gampang la ilaha illallah. Lo kalau umpama sidik-sidik meso, Pak, masya Allah, kalau mikir kok sidik-sidik meso, pas dicabut nyawane meso lah bahaya ini. Karena refleks itu, Pak, refleks itu. Makanya kalau bisa kita ya biasakan baik. Loh kalau kita biasa zikir, insya Allah gampang, Bun. Makanya ada makalah dari para ulama ngendikannya begini, al insanu mata ala ma'asya, menungso iku matine nurut kebiasaane. Nek biasane ngaji, matine gampang ngaji, api. Tapi nek ngapunten, biasanya kok melakukan kejelekan. Jangan heran ketika dia melakukan kejelekan pas mati. Lah sering tuh, Pak, wonten tiang mati dan lokalisasi gitu. Naudzubillah, wonten tiang mati pas minum minuman keras, bolak-balik, Pak, seperti itu. Ya karena biasanya begitu. Biasanya rokokan ya pas rokokan mati, Pak. Ngapunten guyon mawon nggih, guyon. Jadi al insanu mata ala ma'asya. Menungso iku matine nurut kebiasaane. Maka biasakan yang baik sehingga kita ketika meninggal pas melakukan kebaikan. Itulah yang namanya husnul khotimah. Oke, baik, ini yang pertama, dasar pertama. Yang kedua, wa iqamis shalah. Dasar Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Nah, ini penting. Syahadat tok gak cukup, Pak. Kudu sholat. Syahadat tapi ternyata gak sholat, ya berarti dasar dari Islamnya masih kurang. Ya. Iqamis shalah secara bahasa ini mendirikan sholat. Loh kenapa kok sholat itu diistilahkan iqamis shalah, mendirikan sholat? Karena sholat itu berarti perlu dilakukan secara maksimal. Ngapunten Bapak Ibu, ten Al-Quran, di dalam hadis yang ada itu aqimus shalah, dirikan sholat, bukan if'alus shalah, laksanakan sholat. Jadi ini bahasa Arab, Pak, jalankan sholat, laksanakan sholat, itu if'alus sholah. Tapi ini aqimus sholah atau aqimis sholah itu artinya dirikan sholat. Artinya apa? Oh berarti sholat itu nggak cukup, sing penting dilakoni tok, itu nggak cukup, Pak. Berarti kudu maksimal. Iqamis sholah ini mendirikan sholat berarti butuh pelaksanaan sholat yang maksimal. Apa ya jamaah, ya mari sholat gak buyar sih, minimal wiritan, pakaiannya yang suci, niat hatinya benar-benar menghadap Allah dan seterusnya. Itu bagian dari iqamis sholat.
Nah, sehingga dalam Al-Qur'an nek salat iku bener-bener dilakukan, aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, sesungguhnya salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Lho kok ono wong salat tapi maksiat isek jalan, berarti belum iqamis shalah, Pak. Itu baru menjalankan sholat, belum mendirikan sholat. Karena ayatnya begitu. Orang yang sholat itu dia tidak akan mau maksiat. Ngoten Pak gampangan nih. Di dalam Al-Quran begitu Pak. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat itu tidak akan maksiat. Nah kalau ada ayat seperti ini terus ono wong sholat rajin, maksiat juga rajin, yang disalahkan jangan ayatnya Pak. Oh itu berarti something wrong dalam sholatnya, ada yang keliru dalam sholatnya. Kok ono wong sholat terus ya maksiat, berarti dia belum mendirikan sholat, baru mengerjakan sholat. Padahal perintahnya adalah dirikanlah sholat. Makanya qomat itu kan, qad qomatis shalah, itu dirikan sholat, ya, instruksi dirikan sholat. Jadi ngapunten, ini bahasa introspeksi Pak. Kadang-kadang kita ini kan sudah dipanggil sama Allah, azan itu Pak, pada hakikatnya Allah itu manggil kita Pak. Kita ini kadang-kadang belum bisa menghadirkan Allah loh Pak. Jadi kadang-kadang kita memaknai yang dohir toh. Ono azan ngono, sapa azan iku kok gak enak ngono sih. Kadang begitu Pak. Karena yang dilihat adalah yang dohir, sapa sing azan. Padahal azan itu Allah manggil kita. Cuman melalui si A si B itu aja. Oh enak ya azan itu. Enak tok tapi gak menekani ya Pak. Enak itu berarti bicara dohir Pak. Batinnya mestinya, oh Allah manggil saya. Bah enak, baga enak azani. Oh iki Allah manggil saya. Ayo Pak dipanggil Gusti Allah jadi. Ya. Sehingga ketika manggil itu ya kita datang, bukan komat. Komat itu ya kalau kita jadi pimpinan ya siap gerak itu Pak, komandan Pak. Itu komat. Ya. Ya kadang-kadang ya kalau bapak-bapak sini bagus lah, cuman tempat saya Pak di pondok itu Pak lari-lari saat ini ning azan iki sewante nek kompat lagi melayu-melayu ya Pak. Saya bilang, "Lah ya sampean iku ya apa sih? Azan iku manggil, komat iku siap gerak. Lho sampean wis siap lagi melayu-melayu, komandan ketangan ngene ya. Ya diseneni lah gitu Pak. Kalau di sini kan begitu Pak. Oh, sudah siap gerak dadak lagi melayu-melayu. Ya pasti disalahkan. Ya cuman untungnya Allah itu Ar-Rahman dan Rahim. Allah itu kasih sayang. Loh kok umpama langsung dihukum Pak, oh hilang kabeh Pak wis. Umpama ini kalau sudah dipanggil nggak datang, terus dipateni sama Allah, wis hilang kabeh Pak. Saking Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, sehingga kasih sayangnya Allah itu lebih besar daripada marahnya. Ya, inna rahmati taghlibu ghadabi. Rahmatku, kasih sayangku jauh lebih besar daripada marahku. Ini loh Pak, kadang-kadang ngapunten kita ini kalau kita introspeksi, kita ini kan salahnya banyak sama Allah Pak ya. Banyak sekali dipanggil gitu nggak datang, padahal kalau dipanggil pimpinan cepet datang, dipanggil Allah santai. Sama Pak, saya juga begitu kadang-kadang. Sama, ini introspeksi kita lah. Pakaian juga begitu, coba kita kalau dinas rapi sekali, kalau sudah di rumah sholat itu asal-asalan. Rukuh itu ibu-ibu kadang-kadang rukuh itu berapa kali baru dicuci Pak, berapa kali pakai. Mahasiswa saya tak takoni sampean nih pakai rukuh itu berapa kali nyuci nih? Ya 2 minggu sekali. 2 minggu itu berapa kali pakai? Sehari 5 kali, 5 kali 14. Coba kelambine sampean berapa kali pakai dicuci? Sekali pakai cuci Pak. Ya. Coba baju untuk menghadap teman, menghadap guru, menghadap dosen sekali pakai dicuci. Untuk menghadap Allah berkali-kali pakai baru cuci. Loh ini introspeksi loh, sama. Ini kita juga sama begitu. Makanya tadi bahwa kita ini ya Allah, kalau Allah itu enggak Rahman Rahim sama kita, udah kita ini menderita terus. Saking Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, kasih sayangnya luar biasa pada kita. Makanya sholat mari kita dirikan.
Dari mana? Ya tata caranya, hatinya, termasuk bajunya, pakaiannya kita usahakan semaksimal mungkin yang baik. Saya pernah itu sholat, Pak. Di depan saya itu anak muda, pakai kaos. Kaosnya bukan kaos-kaos yang biasa itu enggak, tapi kaos yang ada tulisannya macam-macam itu. Tulisannya nggak enak lagi yang belakang ini, yang baca goblok gitu, Pak. Akhirnya saya buri ya mikir, waduh wis kadung moco rek. Lagi itu kan paling tidak mempengaruhi konsentrasi yang belakang itu kan ya. Bukan berarti nggak sah sholatnya, Pak. Cuman masalah iqomah ini loh, masalah mendirikan sholat ini. Kalau sahnya sih sah saja. Ini bicara, ini mendirikan sholat apa tidak? Ya. Sholat itu kalau hanya bicara sah, Pak. Laki-laki itu yang penting antara pusar sampai dengkul ketutup itu sudah sah. Jadi panjenengan umpama pakai celana 3/4 yang nutupi dengkul itu sudah sah sholatnya, nggak pakai baju, nggak pakai kaos. Laki-laki itu sudah sah. Loh cuman apa ya pantes ngadep pangeran pakaian gitu kan. Ini bicara etika juga, bicara iqomah ini, mendirikan sholat. Ibu-ibu juga begitu, Bu. Ibu-ibu itu seluruh anggota tubuh ya harus tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Dari arah manapun nggak boleh kelihatan ibu-ibu. Tapi kalau laki-laki dari arah kanan kiri tutup, dari bawah kelihatan enggak apa-apa. Keumpama panjenengan pakai sarung tapi gak katokan ngapunten iki. Itu sah. Dari belakang saja, dari bawah saja kelihatan, enggak apa-apa. Yang penting kanan kiri samping itu ketutup. Tapi kalau ibu-ibu dari segala arah ketutup, Pak. Dari bawah nggak boleh kelihatan. Makanya kalau ada ibu-ibu pakai rukuh mukena itu, kok kelihatan kakinya, jenengan tahu, segera ditutupi. Ya, jangan dibiarkan. Sehingga ibu-ibu itu kalau umpama sholat di amben yang bolong-bolong itu, Pak ya, terus nggak pakai sajadah, nggak sah sholatnya, Pak. Karena ambennya bolong, dari bawah kelihatan. Ya, sehingga rata-rata orang dulu itu ngajari wong wedok, ibu-ibu kalau sholat itu lebih baik pakai sajadah. Itu minongko tutup bawah. Nopo minongko ini? Bahasa Jawa, bahasa Indonesianya minongko ini, Pak. Hitung-hitung sebagai tutup dari bawah. Itu sajadah. Makanya ibu-ibu dari dulu begitu. Ya. Ini bapak-bapak gampang sholatnya. Oke, baik, itu sholat. Selanjutnya wa itaiz zakati, lan bayar zakat. Dasar Islam yang ketiga adalah bayar zakat. Ini ekonomi ya. Bicara tentang ekonomi berarti ini. Maksudnya apa? Bahwa Islam itu berarti ada kepedulian terhadap bidang ekonomi. Bagaimanapun Bapak Ibu, konsep zakat ini sebenarnya adalah konsep pemberdayaan ekonomi. Cuman ngapunten, kadang-kadang orang kita masih terbatas ngurusi zakat fitrah saja. Zakat fitrah itu kan hanya berapa toh, Pak? Paling-paling 3 kilo setahun pisan ya. 3 kilo setahun pisan, ya berapa? Nilai pemberdayaannya nggak ada. Memang zakat fitrah itu untuk membahagiakan ketika hari raya itu saja. Tapi kalau sudah bicara zakat itu berarti termasuk zakat mal. Nah, potensi zakat mal di Indonesia ini Masya Allah Pak, triliunan. Cuman tidak tergarap dengan baik. Makanya kalau pemerintah ini melalui Pak Wapres ini kan lagi menggalakkan ekonomi syariah, ekonomi Islam ya karena ini melihat potensi. Karena sebenarnya Islam itu mengajarkan itu, itaiz zakat, dasar ini. Kalau syahadat tadi bicara hablum minallah, hubungan kita sesama Allah, kemudian sholat itu juga bagian dari hablum minallah, walaupun di dalamnya juga ada hablum minannas. Nah kalau sudah zakat, ini lebih kepada hablum minannas. Nah coba, sempurnanya Islam itu loh Pak. Jadi tidak hanya mengajarkan hubungan kita sama Allah, tapi sama tetangga kita bagaimana. Loh kita ini rasanya percuma Pak, sholatnya rajin tekun, ke masjid rajin tekun, ono tonggone susah menengai. Islam tidak begitu.
Ada juga yang kadang-kadang ke Mekah Madinah hampir tiap tahun, tapi tetangganya miskin dibiarkan. Itu salah. Ya. Jangan kemudian kita memprioritaskan yang sunnah, melupakan yang wajib. Haji itu yang wajib sekali yang pertama, selanjutnya itu sunnah. Loh ini zakat ini loh wajib. Ya. Makanya sekali lagi Islam ini mengajarkan bagaimana agar kita ini berdaya di bidang ekonomi. Ayatnya banyak, Pak. Contoh di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 itu, wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika sholat sudah dilakukan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi mencari rezeki Allah. Berarti disuruh kita bekerja. Banyak ayat yang lain, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silakan kejar akhirat, tapi jangan lupa kejar juga kehidupan dunia. Loh, ada banyak ayatnya. Makanya berdaya di bidang ekonomi ini penting. Cuman ya ngapunten, jangan kemudian berlebihan memaknai zakat itu. Jangan terus, saya pribadi kurang setuju kalau ada orang yang terlalu berlebihan menceritakan tentang zakat. Ada yang begini, Pak, Anda pengen kaya, bayar zakat, ngoten ya. Akhirnya niatnya itu loh, bukan niat karena Allah ya. Ada yang sampai kemudian kalau ada begini-begini pengen terbebas dari ini, silakan bayar zakat. Itu akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Pak. Akhirnya dimintai mahar, dimintai begini, wis kadung bayar ini akhirnya entek kabeh. Ya. Jadi yang diwajibkan dalam Islam ini i'ta'u nasibin muayyanin minal mal. Ini zakat, memberikan bagian tertentu untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi tidak semuanya. Ada ukurannya, ada hitungannya, namanya nisab. Contoh umpama uang kita ya 10 juta baru kita miliki hari ini ya, bulan depan habis. Berarti nggak masuk zakat, Pak. 10 juta nisabnya belum nyampe, apalagi bulan depan sudah habis, itu nggak masuk. Yang masuk zakat itu ya sudah nyampe satu nisab ukurannya, terus dimiliki selama setahun. Kalau belum dimiliki selama setahun ya tidak masuk zakat mal. Ya kalau kita sebagai pegawai ya tinggal panjenengan hitung kira-kira bayaran saya sebulan segini, untuk kebutuhan ini segini, sehingga sebulan ini bisa saving segini. Selama sebulan kira-kira saving sekian itu, kalau setahun berapa? Setahun ini berapa kira-kira kalau dikruskan dengan emas bisa sampai 98 gram apa tidak? Kalau nyampe segitu, oh berarti wajib zakat. Ya, itu aja ngitungnya 2,5%. Ya. Tapi biasanya orang-orang daripada bingung, wis tah, yang penting tiap bulan diambil, boleh, terserah. Ya, itu masuk kategori infak atau sodako. Tapi kalau mau zakat mal, aturannya begitu, satu nisab, kemudian satu haul, dimiliki selama setahun. Ya durung setahun wis entek ya gak wajib. Ya, oke. Yang keempat, wa hajjil baiti, dan haji ke Baitullah. Nah, ini Pak, haji ke Baitullah. Wa huwa qasdul Masjidil Haram fi ashhuril haji. Wa ya Syawal, Dzulqa'dah, wal ashril awal min Dzulhijjah. Haji itu di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Apa? Syawal, Dzulqa'dah sekarang ini, dan 10 hari Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya bulan ini, Pak. Di bulan lain nggak bisa. Itu dulu kan ada yang memberikan wacana, gimana diganti hajinya diganti bulan lain saja, biar nggak bareng-bareng gitu. Ya jangan begitu, Pak. Solusinya ya tidak begitu. Ya, diatur, isok diatur. Yang kedua kan, ya ini masalah mampu, manis tatoa. Ini bicara kemampuan, dan mampu itu ya termasuk mampu badan, mampu ekonomi, mampu keamanan. Sekarang ditambah mampu kesehatan. Ini penting, Pak.
Loh, kalau kemudian ini kalau diberangkatkan nanti kesehatannya terancam, ya jangan dipaksakan. Kadang kita ini loh, kadang-kadang memaksakan sesuatu yang sebenarnya kalau dipaksakan malah susah. Padahal kaidah usul fikihnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan itu harus didahulukan daripada yang menarik kemaslahatan. Ya, contoh mama kita sholatnya kan di gang-gang, Pak. Padahal yang baik itu kan rapat. Yang baik itu rapat sholat itu. Tapi karena kalau rapat ini nanti dikhawatirkan timbul kerusakan, maka menghindari kerusakan harus didahulukan. Jangan terus kokoi gak oleh iki. Nah, ya. Sholat itu yang baik mukanya kebuka. Jangankan laki-laki, yang perempuan saja mukanya dibuka. Yang baik kan begitu, Pak. Ya. Cuman kalau dibuka nanti jangan-jangan ini bisa bikin rusak ini masalah kesehatan. Akhirnya kita pakai masker, enggak apa-apa. Toh itu tidak kemudian bikin sholatnya enggak sah, enggak, Pak. Yang bikin enggak sah itu kalau kemudian ditutup kabeh. Kalau jenengan pakai masker kabeh terus sholat, itu yang enggak sah. Ya, wong bathuke sik nempel. Atau bathuke gak nempel, ikine bukaan, yo gak sah, Pak. Wong yang penting bathuknya itu loh, Pak. Nek sholat dibuka. Kopiah itu nek sholat harus dibuka. Jangan begini, Pak, sholat itu, Pak. Ketutup nanti. Ya, saya karena nggak sholat jadi saya tak plekno, Pak. Cuman kalau sholat ya dibuka. Kenapa? Karena bathuk kudu nempel, harus nempel bathuk. Hidung tidak harus, tapi lebih baik. Tidak harus. Ya, tapi bathuk sementing nempel. Makanya kalau kita itu sholat, terus ada barang umpama, ada apa namanya ini solasi umpama, sholat diluk, terus nempel, Pak, di bathuk. Terus kita berdiri nempel, ikut. Maka kalau sujud lagi jangan di situ, Pak, harus diambil ini. Karena nutupi nanti. Beda sama ini, kalau kita sujud di sini dia nggak nempel ke kita, enggak apa-apa, sujud lagi. Ya, kan kita sering kadang-kadang ketempelan apa gitu kan. Nah, itu harus dihilangkan baru untuk sujud lagi. Ya kan harus nempel ini. Makanya kalau masker aja ya itu tidak sampai merusak sahnya sholat, tetap sah. Tapi kalau dalam kondisi normal memang lebih baik dibuka. Tapi dalam kondisi begini pandemi ya memang lebih baik dipakai masker. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, dasarnya Islam itu adalah wasaumi Ramadhana lan poso ulan Ramadan. Ramadhana ya, dibaca Ramadhana. Kenapa? Karena ini dalam tata bahasa Arab nahwu shorof namanya termasuk isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu isim yang kata benda yang tidak boleh dibaca tanwin. Ramadhanan tidak boleh, Ramadhanun tidak boleh, Ramadhanin tidak boleh. Tidak boleh ditanwin. Nah, kata benda atau kalimat tulisan ini yang tidak boleh ditanwin itu kalau jer alamatnya pakai fathah. Makanya wasaumi Ramadhana. Bukan saumi Ramadhani, bukan, tapi Ramadhana. Makanya kalau panjenengan niat itu jangan heran. Nawaitu somagotin an adai fardhi syahri Ramadhana. Ya, yang pas Ramadhana. Tapi Ramadhani juga boleh, tapi syahri Ramadhani. Karena kalau diidhofahkan itu kembali munsharif. Nah, yang kelima dasar dari Islam adalah puasa Ramadan. Nah, ini Bapak Ibu dasar-dasar dalam Islam. Kalau kita kaji sebenarnya nggak banyak, Pak, hanya ini, Pak. Ini pun kalau mampu kan. Kita coba lihat syahadat, kan gampang syahadat itu. Sholat, ya, sholat ini pun banyak apa diskonnya kita. Ibu-ibu biasa dapat diskon, kita juga biasa dapat diskon. Bepergian jauh kita boleh jamak, boleh kosor. Coba, kita enak sekali, Pak. Hanya 5 dijamak jadi 3. Duhur sama asar, maghrib sama isya, terus subuh. Hanya 3 kali, Pak. Ya. Terus kalau ini zakat juga begitu. Yang ketiga zakat. Zakat ini juga kalau mampu. Kalau nggak mampu malah dapat zakat. Coba. Yang keempat haji. Haji juga begitu kalau mampu. Kalau nggak mampu, ya dia tidak harus haji. Puasa juga begitu kalau mampu. Kalau nggak mampu, dia tidak harus puasa. Lo kan gampang.
Mungkin panjenengan nanya, loh Ustadz ini kok gak urut? Biasanya kan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji gini kan. Nah hadisnya kok haji kok nomor 4, Ramadan kok nomor 5. Tidak ada masalah Pak. Urut-urutannya ini jangan kemudian dipatenkan, karena di dalam hadis yang lain itu haji itu di akhir, ada juga begitu ya. Memang redaksi ini hajinya di nomor 4. Tapi jangan kemudian, oh salah, itu urut-urutannya mestinya begini. Ini tidak ada unsur yang penting yang mana, yang enggak penting yang mana, tidak. Ya. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih, sampun kula kinten ngajine cekap, mudah-mudahan manfaat barokah untuk kita semua dan kita selalu istiqomah untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi 'ilmina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi hayatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Tuhan kami, Engkaulah zat yang maha memberikan keberkahan. Berkahi dan ridhoilah umur kami, berkahi dan ridhoilah anak keturunan kami, berkahi dan ridhoilah rezeki kami, berkahi dan ridhoilah ilmu kami, berkahi dan ridhoilah kehidupan kami. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Ana qari wa anta sami wallahu al hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.